Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha saya yang diajukan untuk memenuhi tugas entrepreneurship. Sebelumnya ada kutipan dari Catherine Cook. To any entrepreneur, if you want to do it now. If you don't, you are going to regret it. Selanjutnya, untuk usaha yang akan saya lakukan yaitu usaha sambal toples. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang berada di Indonesia. Hal ini mendorong saya untuk menciptakan suatu produk sambal yang dikemas di dalam toples. Sambal olahan adalah salah satu pilihan selera masyarakat Indonesia yang mencakup cita rasa Indonesia. Saya melihat peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari mengeluarkan produk olahan sambal toples. Selain sambal memang menjadi pilihan masyarakat luas, membuat olahan sambal di dalam toples dapat memberikan kepraktisan pada pelanggan. Dengan menyajikan sambal di dalam toples, para konsumen tidak perlu lagi repot-repot mengolah sambal. Selain lebih praktis, sambal dalam toples juga dapat dibawa kemana-mana, menjadi potensi pasar yang tinggi. Maka menciptakan produk sambal toples dapat menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan. Selanjutnya, jenis usaha yang akan saya kelola yaitu usaha kuliner. Dalam melakukan wirausaha, banyak sekali pilihan jenis-jenis usaha. Namun saat ini, saya lebih memilih untuk menjalankan usaha kuliner seperti sambal toples. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia sekarang yang menyukai pedas dan juga menyukai kepraktisan. Maka dari itu, saya memilih usaha sambal toples. Untuk jenis usaha yang saya rencanakan yaitu dengan menciptakan produk sambal toples, saya berusaha memperkenalkan sambal praktis dengan cita rasa yang tinggi. Para kuliner makanan dapat mencoba sambal toples dimanapun mereka berada tanpa harus bersusah payah membuat sambal, karena tentunya membuat sambal itu perlu kesabaran dan juga tenaga. Tujuan dari mengelola usaha sambal toples yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produk sambal, serta menjadikan sambal toples menjadi sambal yang berbagai varian dan dapat bersaing baik di nasional maupun internasional dengan mengedepankan kualitas dan juga rasa. Untuk kegiatan pasar dan pemasaran, lingkungan usaha yang akan saya ambil yaitu lingkungan di rumah saya sendiri untuk menghemat beberapa faktor seperti menyewa tempat. Saya juga bisa menitipkan ke berbagai warung makan atau mungkin restoran-restoran di sekitar tempat saya. Lingkungan usaha menjadi salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan di dalam kemajuan suatu bisnis. Maka dari itu, saya memilih lokasi di rumah saya juga bisa menitipkan di beberapa tempat. Rencana pemasaran yang akan saya lakukan yaitu melalui media-media online seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Untuk faktor penghambat usaha, faktor pendukung usaha, dan analisis SWOT. Faktor penghambat usaha yang pertama yaitu para pesaing yang telah lebih dulu membuka usahanya, serta kenaikan harga cabai yang tidak dapat diprediksi. Faktor pendukung usaha yaitu praktis, sehingga mudah dibawa kemana-mana, tersedia berbagai varian sambal, harga terjangkau, dan juga higienis dan cita rasa yang tinggi. Analisis SWOT yang saya lakukan yaitu dari Strange, dengan berbagai macam sambal dapat menjadikan konsumen untuk mempunyai berbagai pilihan rasa dan juga pilihan topping sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Dari weakness atau kelemahannya yaitu kenaikan bahan baku yang tidak dapat diprediksi, mengakibatkan kenaikan
pada produk sambal tersebut. Opportunities yaitu melakukan perluasan pada toko dan menambah pilihan sambal. Dari threats-nya yaitu adanya sambal baru yang diciptakan oleh para pesaing serta para pesaing yang lebih dulu menjalankan usaha. Dari selanjutnya aspek produksinya dapat dilihat jika bahan dan peralatan produksi. Yang pertama ada bahannya dulu. Bahan yang akan saya gunakan yaitu cabai rawit, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, garam, minyak, cumi, gula merah, gula pasir, kaldu bubuk, teri, tomat, terasi, belut. Yang dijumlahkan totalnya 321.000. Untuk alatnya berupa wajan, sedet, ulekan batu, kompor, 2 tungku, pisau, sendok, kemasan toples, blender. Yang dijumlahkan hasilnya 797.000. Proses produksi dari sambal-sambal ini saya akan menyebutkan tiga proses produksi dari sambal bajak, sambal teri, dan juga sambal balado kutu. Yang pertama dari sambal bajak, yang harus dilakukan goreng cabai dan bawang sebentar saja, kemudian ulek kasar, beri garam secukupnya, terakhir yaitu siram dengan minyak goreng panas. Proses produksi sambal teri yang pertama dengan goreng semua bahan sambal, teri, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, tomat, terasi, gula merah, garam, penyedap minyak setengah matang, angkat dan ulek lalu ditumis. Kembali masukkan penyedap rasa dan teri lalu diaduk rata. Lalu selanjutnya sambal balado kutu. Yang pertama, panaskan minyak, goreng bawang merah dan tomat hingga setengah layu saja, angkat dan juga ditiriskan. Yang kedua yaitu ditaruh di atas cobek, beri terasi, kaldu bubuk dan garam, ulek kasar dan siram dengan sedikit minyak panas kurang lebih 5 sendok makan, lalu siap disajikan. Proses pembuatan sambal tentunya sangat rumit, maka dari itu kami memudahkan Anda dengan produk yang akan kami jual. Modal pembelian bahan-bahan dan juga barang-barang yang dibutuhkan yaitu sebesar 1.118.000. Untuk penentuan harga jual sudah saya hitung. Untuk semua jenis produk akan saya jual dengan harga 25.000. Di sini ada contoh sambal toples. Di gambar kanan salah satu contoh toples yang akan saya pakai. Kesimpulannya, usaha dalam bidang makanan akan selalu berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Beberapa orang mempunyai hobi berburu makanan ataupun mencoba berbagai camilan baru. Dari situ saya ingin mencoba membuka usaha makanan berupa sambal dalam kemasan toples, karena saat ini banyak dari masyarakat yang tentunya menyukai kepraktisan. Dan juga masyarakat Indonesia juga tidak lepas dari yang namanya sambal, karena merupakan makanan pendamping yang wajib. Dan juga di sini saya memakai bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.